Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lab Kamlawas bersama saya Irwan. Kita bahas tentang Excel kembali ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formula time yang sering digunakan untuk operasi waktu. Semua pembahasannya sudah saya rangkum di video kali ini. Simak. Jadi format yang digunakan dalam penulisan waktu adalah jam terlebih dahulu, titik, menit, titik, detik. Jadi cara kita menuliskan formatnya menggunakan format yang seperti ini. Bagaimana caranya kalau kita langsung tuliskan di dalam bentuk angka? Pertama adalah misal saya mau menuliskan jam 7.00. Jadi 7.0.0. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi format waktu. Yang kedua, misal saya tulis jam 7.15.0. Nah, maka secara otomatis dia juga langsung terisi menjadi waktu jam 7.15 detik. Jam 7.15 menit. Nah, yang tadi itu adalah cara menuliskan waktu secara manual. Sekarang kita bisa menuliskan waktu ini dengan menggunakan formula. Formula yang bisa kita gunakan adalah formula time, yang nanti akan kita gunakan untuk operasi-operasi penggunaan waktu. Sekarang, bagaimana cara menuliskan waktu menggunakan formula time? Sama dengan time, buka kurung. Di sini di sintak ada hour. Jadi kita masukkan hournya, misal jam 7, titik koma, menit 8, titik koma, misal 15, enter. Maka otomatis dia akan mengisikan waktu ini menjadi jam 7.08.15 ya. Nah, kita lanjut. Sekarang saya sudah mempunyai data, yaitu dari waktu 1 dan waktu 2 sudah saya isi. Kita akan belajar bagaimana cara operasi penjumlahan di dalam menggunakan operasi waktu ini. Kalau kita menjumlahkan waktu ini sama halnya dengan kita menjumlahkan angka ya, yaitu sama dengan waktu pertama ditambah dengan waktu kedua. Kita enter. Nah, yang kedua, bagaimana operasi pengurangan di dalam waktu. Ingat, kalau kita menggunakan operasi pengurangan di dalam menggunakan operasi waktu ini, yang harus teman-teman perhatikan adalah waktu awal harus lebih besar dari waktu yang kedua. Contoh, kita kurangi, misal jam 7 kita kurangi jam 8, maka otomatis dia tidak bisa. Nah, operasinya dia tidak akan berhasil. Kenapa? Karena waktu awal lebih kecil daripada waktu yang kedua. Jadi, kalau kita ingin mengurangi menggunakan operasi waktu ini, maka waktu awal wajib lebih besar daripada waktu yang kedua. Di sini kita bisa gunakan sama dengan jam 8 dikurangi jam 7. Berarti selisihnya 1 jam. Ya. Seperti itu. Misal saya ubah terlebih dahulu ya isinya. Nah, di sini saya sudah punya data untuk kita operasikan menggunakan pengurangan. Jadi waktu awal wajib lebih besar dari waktu yang kedua agar kita bisa menggunakan operasi pengurangan. Sama dengan seperti biasa min waktu yang kedua, enter. Jam 8 dengan jam 7 selisih waktunya adalah 1 jam. Yang ini 2 jam, yang ini 3 jam, yang ini 16 jam, dan yang ini 15 jam. Itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada penggunaan waktu.
Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menambahkan waktu dengan angka. Contoh seperti ini. Saya di sini sudah buatkan tabel formulanya. Jadi waktu awal akan kita tambah dengan jam yang hanya berisi satu angka. Misal di sini masukkan jam berikutnya. Kita masukkan angka 6. Nah, secara otomatis di hasil dia akan menunjukkan pertambahan antara waktu dengan 6 jam berikutnya, yaitu menjadi 13 jam 8 menit 9 detik. Contoh di sini saya masukkan jam 8, 6 jam berikutnya adalah 14 jam. Operasi yang bisa kita gunakan seperti apa? Kita akan praktekkan bersama. Jadi operasi yang bisa kita gunakan yaitu tetap kita menggunakan operasi penjumlahan. Hanya saja cara mengisinya seperti ini. Sama dengan waktu awal ditambah dengan time kurung. Nah, ini kita masukkan sebagai horse. Klik titik koma, menitnya kita nolkan, detiknya kita nolkan, enter. Maka otomatis dia menjadi penjumlahan waktu. Misal saya masukkan 10, maka 18 jam. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan formula hours, minute, dan second. Jadi di sini saya sudah punya waktu, nanti akan kita konversi ya. Nah, waktu yang ada di sini akan kita konversikan menjadi jam, menit, dan detik. Dan nanti akan kita pelajari juga bagaimana menggabungkan ketiganya menjadi sebuah teks. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonversikan waktu ini ke dalam jam, artinya kita akan mengambil jam tersendiri, menit tersendiri, dan detik tersendiri. Untuk mengambil jam, pengkonversiannya kita menggunakan formula hour. Sama dengan hour, buka kurung, serial numbernya kita klik. Oke. Secara otomatis di sini untuk jam sudah kita konversikan. Untuk menit kita menggunakan formula minute. Untuk detik kita menggunakan formula second. Nah, kita sudah berhasil mengkonversi waktu ini menjadi terpisah, yaitu di jam, menit, dan detik. Sekarang bagaimana cara menambahkannya? Seperti yang tadi di awal, ya, menambah teks di dalamnya kita bisa menggunakan simbol N. Simbol N, karena jam merupakan teks, kita tambahi dengan tanda petik 2 di awal dan diakhiri dengan tanda petik 2. 7 jam. Ingat jamnya kita kasih spasi ya. Yang ini kita tambah dengan menit. Yang detik kita tambah detik. Nah, sekarang sudah jadi ya. Jadi jam ini, menit, dan detiknya sudah berubah menjadi teks dengan kita tambahkan jam, menit, dan detik. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Tadi di contoh di awal kita menggabungkannya. Untuk penggabungan kita bisa menggunakan formula concatenate. Concatenate. Nih, kita klik teksnya satu-satu ya, dengan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Nah, kenapa di sini kok 7 jam tidak ada spasi? Karena di sini
saat kita membuatnya tadi tidak menggunakan spasi. Baik, kita drag dulu ke bawah. Setelah itu ini kita edit dulu ya. Kita kasih tambah spasi. Yang ini juga tambah spasi. Untuk detiknya nggak usah. Nah, ini bisa kita drag. Sudah jadi. Jadi ini formula yang bisa kita gunakan di dalam fungsi waktu, yaitu ada formula time, formula hours, formula minute, dan formula second. Dan selanjutnya saya juga punya ini. Nah, kalau tadi kita masukkan waktu awal dengan ditambah angka, hasil akhirnya nanti menunjukkan waktu berikutnya. Sekarang bagaimana kalau kita mengkonversikannya seperti ini? Jadi kalau kita waktu awal dan waktu akhir, nanti hasil akhirnya berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya sederhana saja ya. Intinya adalah kita mengurangi ya. Kita mengurangi waktu awal dikurangi dengan waktu akhir. Ya. Nah, setelah itu kita konversikan seperti tadi menggunakan jam. Ya, untuk hours, untuk hour kita tambah jam, untuk minute kita tambah menit, untuk second kita tambah detik. Sudah, gitu aja. Gampang kan? Oke. Selamat mencoba di rumah dan semoga tutorial ini memberikan manfaat kepada teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan like. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih.